Definisi perubahan sosial. Definisi dan pengertian tentang perubahan sosial menurut para ahli di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial secara umum. Merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Gillian. Yang kedua yaitu menurut Gillian, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Emil Durkheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Yang keempat yaitu Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Hubungan perubahan sosial dan hukum. Hubungan antara hubungan sosial dengan hukum adanya kontroversial. Ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang kaidah hukum dan sifat hukum serta dalam kemasyarakatan. Yang pertama, pendapat pertama, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan dan sistem moral populasi dan berdekatan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Pendapat kedua, hukum khususnya legislatif adalah wahana melalui mana evaluasi sosial yang terprogram dapat dilakukan. Dan dalam kajian ekstrim bahwa hukum adalah perubahan tak bebas yang ditentukan dan dibentuk oleh badan-badan yang ada dan opini-opini dari masyarakat. Sebagai alat mengubah masyarakat. Hukum sebagai social engineering, sebagai sarana kontrol sosial, hukum diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi, termasuk merubah atau mereformasi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam teori ini jelas mengisyaratkan posisi fungsional hukum yang bertindak sebagai kekuatan yang mengawasi roda kehidupan masyarakat. Perilaku anggota masyarakat selalu dalam pantauan dan pertanggungjawaban hukum. Apa yang diperbuat oleh anggota masyarakat harus berhadapan dengan kekuatan hukum. Secara teoritis, perilaku masyarakat harus sesuai dengan norma yang telah diberlakukan. Jika bertentangan dengan norma yang telah digariskan, maka akan ada tindakan atau sanksi-sanksinya. Dalam perspektif teori seperti itu, apa yang dilakukan atau dikerjakan masyarakat bukanlah sebagai wujud menentukan tindakan sesuai dengan kemauan dan kebebasan sendiri, namun sebagai pihak yang ditentukan dan diawasi secara bergaul, berrelasi atau berorganisasinya. Batas-batas penggunaan hukum. Batas-batas hukum sebenarnya sejak awal sudah ditentukan oleh proses politik yang ada. Kedua, yaitu problematik kepastian hukum dan tuntutan keadilan, di mana optima yang dapat dicapai oleh hukum pada suatu saat. Sedangkan tujuan politik hukum pada dasarnya mencakup tiga hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan kehidupan yang tentram dengan menjaga keputusan-keputusan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret, dan berdasarkan pertimbangan tentang fungsinya secara hakiki hukum, itu harus pasti dan adil.